Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, khususnya para peserta dan juga para pembicara. Kali ini kita akan pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan kumpulan cerpen dari R. Amalia yang berjudul Wajah yang Berbeda. Untuk itu, mula-mula saya mungkin perkenalkan saja dulu. Nama saya Ferdi Afrar, saya pengelola penerbit Meja Tamu. Acara ini bernama Bincang Buku Meja Tamu. Alhamdulillah sudah yang edisi ke-9. Semoga bisa berkelanjutan. Terus Bincang Buku ini adalah sebuah inisiatif dari saya sebagai pengelola atas respon maraknya penerbitan buku akhir-akhir ini. Tapi minim ruang dialog, minim ruang diskusi, minim ruang untuk mengetahui penulis itu bisa menjelaskan atau mungkin mengintipkan ide-idenya dari buku tersebut. Jadi ruang ini adalah ruang untuk bertemu penulis dan pembaca untuk bisa berdialog dan berkomunikasi. Seperti itu. Pada sore hari ini kita akan menghadirkan penulis di sini Mbak R. Amalia, Mbak Rizka Amalia ya. Selamat sore Mbak Amalia. Ya, selamat sore Mas Ferdi. Ya, Mbak Amalia ini teman lama saya juga sampai sekarang. Dia adalah seorang guru di SDIT Insan Kamil ya, Sidoarjo. Seorang penulis yang saya pikir sangat produktif, pantang menyerah, dan kayaknya jalan hidupnya juga sebagai penulis, mungkin selain sebagai pengajar mungkin ya. Dia juga seorang pengurus Dewan Kesenian Sidoarjo di Komite Sastra. Pernah kita bersama-sama, terus kita berseberangan jalan. Selamat sore Mbak ya, nanti kita ya ngobrol-ngobrol yang santai tentang bukunya Mbak Amalia ini. Dan kedua, kita akan kedatangan menghadirkan seorang guru bahasa Indonesia di MAN 1 Banyuwangi, di ujung sana, di ujung Pulau Jawa. Selamat sore Bu Lutfi. Selamat sore. Iya, senang sekali kita akhirnya bertemu lagi meskipun lewat video, sudah lama sekali. Seringnya kita berchat-chat ria. Kita mungkin akan mendengar nanti hasil pembacaannya Bu Lutfi. Beberapa minggu yang lalu sudah saya kirimi buku Mbak Amalia ini. Mungkin mestinya dia punya respon atau mungkin hasil pembacaan yang nanti bisa kita dengar di sini bersama-sama atas karya R. Amalia ini. Untuk mula-mula nanti kita akan mendengar Mbak Amalia untuk berbicara tentang bukunya ini, kumpulan cerita pendek ini, mungkin seputar proses kreatif atau mungkin bocoran-bocoran dari isi cerpennya atau mungkin hal-hal lain yang mungkin menarik untuk kita dengarkan. Sekitar 10-15 menit Mbak Amalia cukup ya? Mbak Amalia? Insya Allah cukup. Yep. Ya. Yep. Mbak Amalia, saya beri kesempatan, silakan. Oke, terima kasih Mas Ferdi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Ini di sini ada beberapa nama-nama yang saya kenal ya. Termasuk di sini sepertinya ada murid saya ya. Jadi mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Ferdi sendiri. Jadi memang benar ya. Kami berdua ini sudah berteman sejak lama ya. Dulu bergabung di Malam Puisi gitu. Dan surprise juga di sini juga ada Mbak Filia juga yang anggota Malam Puisi Sidoarjo juga. Selamat sore Mbak Filia. Jadi dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Bu Lutfi ya nanti yang sudah menyempatkan hadir ya di tengah kesibukannya yang ternyata juga sama-sama pengajar ya, tapi beda tingkat gitu kan. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman yang bergabung di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa saling sharing ya. Jadi karena ini judulnya bincang santai gitu kan. Jadi kita mencoba untuk santai dan kalau tadi Mas Ferdi menyampaikan bahwa monggo Mbak mempersilakan saya untuk menceritakan tentang proses kreatif penciptaan buku ini sendiri.
Jadi sebenarnya untuk proses penciptaan buku ini tuh nggak sengaja sebenarnya. Jadi nggak sengaja, dan kalau apa namanya teman-teman yang sudah membaca di sini ya beberapa tuh dari apa namanya, mungkin saya menceritakan dulu ya isinya apa sih di buku ini. Jadi buku ini adalah buku kumpulan cerpen yang berjudul Wajah yang Berbeda, dan judul buku ini saya sengaja memang ambilkan dari salah satu judul cerpen yang ada di dalam buku ini. Dan isinya ada 11 cerpen ya. Ada 11 cerpen di situ memang memiliki wajah yang berbeda gitu. Jadi dan ini adalah apa ya, kalau boleh saya katakan sebagai dokumentasi saya pribadi gitu sebenarnya tujuan awalnya gitu. Dan apa namanya, kalau saya membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, saya lebih menulis puisi gitu, lebih menulis puisi dan syair. Tapi lagi-lagi mungkin nggak begitu berhasil ya. Kalau Mas Fardi bilang itu, Mas Joal, kamu harus mencoba yang baru gitu, dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya gitu. Dan apa namanya, kalau boleh saya jujur di sini, sebenarnya awal mula saya menulis dunia sastra sendiri itu memang saya mengawalnya dari prosa gitu. Waktu itu saya masih ingat masih kuliah ya waktu itu di UNESA. Jadi saya ini adalah alumnus Sastra Indonesia UNESA angkatan 2007. Nah, di situ saya bersyukur sekali bertemu dengan beberapa teman yang memiliki hobi dan kecintaan yang sama ya. Di UNESA dulu apa namanya, ada sebuah komunitas sastra gitu. Ada sebuah komunitas sastra di situ yang namanya KRS ya, Komunitas Rabu Sore. Kenapa kok dinamakan apa namanya Komunitas Rabu Sore? Karena memang hadir dan kita selalu bersantai-santai juga gitu, berdiskusi seperti ini di Rabu sore gitu. Nah, kemudian di situ selain saya itu banyak juga para penulis ya, teman-teman yang juga tulisannya itu dikirim dan dimuat di media. Nah, disitulah kemudian saya terpacu untuk mengikuti juga teman-teman saya yang lain gitu. Terus terutama kakak kelas dan senior yang saat itu Mas Takin ya, apa namanya, kalau teman-teman mungkin ada yang sudah kenal ya, Mas Takin itu dulu cerpennya atau karyanya itu bahkan sampai dimuat di media Kompas gitu loh. Dan di dalam dunia sastra sendiri Kompas menjadi barometer gitu loh. Barometer ketika para penulis itu bisa menembus Kompas, maka oke, dia adalah seorang penyair, dia adalah seorang cerpenis. Itu yang apa namanya saya rasakan gitu, yang dipercaya atau diyakini teman-teman gitu. Nah, tapi kemudian untuk menuju ke sana, saya tahu bahwa nggak bisa kita langsung menembus Kompas, apalagi Kompas itu adalah media yang besar gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mengirim pada saat itu, memberanikan diri untuk mengirim ke Surabaya Pos. Dan sekarang udah nggak ada ya, sudah gulung tikar gitu kan. Pada saat itu salah satu media, jadi Surabaya Pos itu salah satu media di Surabaya yang menerima apa namanya produk-produk karya sastra seperti puisi dan cerpen. Dan lagi-lagi nggak tahu ya ini suatu keberuntungan atau apa, kali pertama mengirim dan kali pertama mencoba menulis dimuat gitu. Wah, surprise gitu. Jadi itu sebuah apa ya, hal yang bagi saya itu berkesan sekali gitu. Jadi itu adalah awal mula saya mengirim tulisan di media gitu dan dimuat di sana gitu. Jadi pertama kali nulis, kemudian pertama kali dimuat di media dan diterima gitu. Jadi tapi saya percaya juga bahwa itu sekali lagi bukanlah satu-satunya faktor kenapa tulisan saya bisa dimuat gitu. Kemudian akhirnya berkembang terus ketemulah dengan Mas Ferdi ini salah satunya ya di Malam Puisi. Dan waktu itu kita berpikir untuk gimana sih kita menggerakkan sastra di Sidoarjo itu. Akhirnya apa ya, ibarat kata itu jadi kayak apa namanya, kayak bersaing gitu. Tapi bersaing secara sehat ya di sini. Jadi Mas Ferdi juga puisinya juga dimuat di Kompas gitu. Dan itu membuat saya,
wow, teman saya aja bisa gitu di Kompas. Kenapa saya enggak? Akhirnya saya menulis, kemudian saya mengirim media dan itu menjadi sebuah kebiasaan gitu yang harus saya lakukan dan mau nggak mau saya harus mengatakan dengan jujur bahwa itu adalah salah satu faktor saya mendorong terciptanya buku ini. Jadi dua buku puisi saya juga diterbitkan di penerbit Meja Tamu ya, dan ini adalah buku ketiga saya yang kumpulan cerpen, dan ini sebagai artefak lah, sebagai artefak. Jadi selama 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun, mulai tahun 2000 berapa sekarang ya, 2019 sampai 2020, disitulah saya merasa konsisten untuk menulis dan mengirim ke media gitu. Dan memang untuk mengirim ke media itu juga kita kan perlu belajar ya gimana sih karakteristik di media itu, ternyata beda-beda. Dan ketika saya membuat cerpen ini sendiri gitu, dan dimuat itu, ternyata saya rasakan berarti saya harus mengeksplorasi diri gitu. Dan seperti saya mencari gaya saya tuh seperti apa gitu kan, seperti itu. Dan ya akhirnya ada 11 cerpen ya, dan kenapa nggak saya bukukan aja gitu. Dan ini menjadi sebagai dokumentasi saya pribadi, dan juga sebagai istilahnya itu portofolio saya gitu. Oh ternyata cerpen saya berbeda-beda gitu di situ, dan ya jadilah buku ini gitu. Gitu sih Mas Ferdi. Terima kasih banyak Mbak Amelia. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu ini bukunya Mbak Amelia. Bukunya ini memuat 11 cerpen kata tadi ya. Jadi nanti bila ada yang teman-teman dalam peserta diskusi ini tertarik untuk memiliki, bisa kontak langsung di penerbit Meja Tamu, atau di IG juga ada ya, nanti bisa di inbox gitu ya. Jadi Mbak Amelia tadi sudah menjelaskan bahwasanya buku ini adalah dokumentasi dari karya-karyanya yang pernah dimuat surat kabar gitu Mbak ya. Jadi mungkin ini sebuah artefak ya. Jadi mungkin sebuah dokumentasi yang barangkali bernuansa pribadi, tapi juga karena dibukukan dan didistribusikan ke khalayak, mungkin dengan kalangan yang terbatas, itu menjadi bukti bahwasanya Mbak Amelia ini juga mampu menulis prosa semacam itu ya. Buktinya sudah dimuat di situ, ada di Republika, ada di Pikiran Rakyat, Radar Mojokerto, dan Radar Banyuwangi juga ada kayaknya Mbak ya. Ada ya Mbak ya? Di tempatnya Bu Lutfi. Oh iya, jadi ada beberapa. Jadi semacam itu. Jadi saya pikir Saskia juga menarik sekali untuk dibaca. Selanjutnya kita akan mendengar Ibu Lutfi untuk mengulas atau merespon ya entahlah apa nanti namanya itu. mencatat apa yang telah dibacanya dari kumpulan cerpennya Mbak Amalia ini. Waktunya sekitar 15 menit Bu Lutfi, biar kita nanti punya space waktu untuk sisanya untuk bincang-bincang gitu ya, merespon teman-teman lain barangkali ada punya kesempatan untuk bertanya, jadi bisa kayang untuk bercakap-cakap. Silakan Bu Lutfi. Oke, bentar. Di mana tadi Zoom-nya? Bentar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup volume nggak apa-apa ya ini ya? Oke, kurang keras. Sudah jelas, sudah jelas. Sudah jelas sekali Bu Lutfi. Oh ya, oke. Gambar juga sudah jelas. Sudah terlihat wajahnya. Ya, lighting oke, soalnya ini kiri kanan atas bawah. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya. Dan untuk teman-teman yang menyempatkan hadir di forum ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk Mbak Rizka, saya
merasa sangat terhormat untuk bisa di forum ini, difasilitasi oleh meja tamu, membicarakan bukunya Mbak Rizka Amalia tentang wajah yang berbeda. Kalau boleh sedikit memperkenalkan diri, saya Nurul Lutfia, saya guru di Madrasah Alia Negeri 1 Banyuwangi, dan saya mengajar bahasa dan sastra Indonesia. Begitu. Jadi ketika ceritanya diminta untuk membicarakan kumpulan cerpen itu seperti tumbuh nemu tutup, katanya gitu. Jadi kebetulan sekali begitu. Kebetulannya karena materi cerpen ini kan bagian dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas, gitu. Terutama untuk pembelajaran sastra dan untuk jurusan bahasa yang saya seminggunya itu bisa 9 jam berada di kelas bahasa, kelas 11 dan kelas 12 gitu. Jadi iya, bukan ngelontok, hampir ini uwe-uwe yang diajari. Diajarin uwe. Iya, terlalu nggak muntah, hampir muntah gitu. Nah, begitu. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua, buat saya sendiri sih secara pribadi ketika membaca buku ini, buku kumpulan cerpen ini sekaligus ada tujuan berbeda gitu, langsung ting gitu. Ada tujuan yang bisa saya lakukan. Jadi saya bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui begitu. Ya, jadi ketika menerima buku ini langsung saya kerjakan dan jadilah 20 lembar makalah. Untuk makalahnya. Masya Allah, Bu, barakallah. Sebenarnya bukan konsumsi ini, ya sekaligus itu tadi 2-3 pulau terlampaui itu tadi, dan bisa saya pakai untuk hal yang lain gitu. Saya terima kasih. Jadi guru itu gitu ya. Gitu. Jadi terima kasih sekali Mbak Rizka. Saya juga terus terang untuk 20 lembar itu ini juga saya sertakan, jadi saya lampirkan juga sebagai bukti memang inilah bahannya yang digunakan untuk membuat makalah itu. Gitu. Marilah kita sedikit ini kembali ke kumpulan cerpen ini. Saya ingin hanya mencatat saja setelah pembacaan gitu. Kalau teorinya itu yang pernah saya dapat di bangku kuliah, karena saya sudah pernah makan bangku kuliah gitu, ada teori resepsi sastra gitu. Jadi di apresiasi itu ada bagian dari pembaca yang bisa memasuki karya sastra itu dengan dari sudut pandang pembaca gitu. Jadi penerimaan pembaca, sehingga mungkin satu pembaca dengan pembaca yang lain bisa berbeda-beda. Dan itulah semakin banyak berbeda tanggapan atau apresiasi dari masing-masing pembaca tentu akan membuat buku itu semakin kaya gitu kan. Bisa dilihat dari sudut pandang mana saja. Nah, itu. Dan yang mengapresiasi pun boleh siapa saja dengan tataran ilmu yang rendah ataupun yang tinggi, itu saya pikir sah-sah saja untuk mengapresiasi. Karena kalau menurut saya tujuan apresiasi itu bisa bermacam-macam. Ada yang hiburan gitu ya, ada yang untuk katarsis, ada untuk kepuasan, ada yang untuk tujuan tertentu yang lebih serius seperti misalnya membuat makalah, membuat jurnal, membuat penelitian dari bahan karya sastra itu. Nah, mungkin kita berbicaranya di sini yang level permukaan aja, ngobrol yang ringan-ringan itu. Gitu. Setelah saya membaca kumpulan cerpen ini, yang 11 cerpen ini, sebenarnya saya ada catatan sih. Bolehkah saya screen? Boleh, Bu. Ya, meskipun nanti nggak semuanya dibahas, tapi barangkali ini bisa mewakili gitu. Nah, kenapa saya membuat judul pertanyaan-pertanyaan yang berkelebatan di pikiran, karena itulah yang terjadi ketika membaca 11 cerpen ini. Jadi untuk teman-teman yang belum membaca cerpen ini bisa saya provokasi untuk membacanya karena memang nanti akan memunculkan kelebatan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, misalnya ya cerpen yang pertama ini judulnya Akhir Hayat Seorang Lelaki Buta. Gitu. Secara singkat, cerita ini tentang seorang buta yang sangat baik hati, dipandang oleh sekelilingnya, masyarakatnya,
tetapi di akhir hidupnya dia memilih cara yang sebaliknya, sehingga dia tidak dikenang lagi sebagai lelaki buta yang baik hati, tetapi teroris. Nah, gitu kan ya. Jadi karena dia melakukan bom bunuh diri di akhir hidupnya, gitu. Nah, saya di sini membuat pertanyaan yang berkelebatan itu langsung muncul ketika membaca cerpen ini. Mengapa dia melakukan bom bunuh diri? Dan saya mencari di sepanjang cerita memang enggak ada gitu. Jadi membuat saya akhirnya menerka-nerka itu. Kenapa dia melakukan aktivitas bom bunuh diri? Benarkah itu karena keyakinannya? Benarkah ada hal-hal yang sangat mendasar yang membuat dia melakukan aktivitas bom bunuh diri? Apakah bom bunuh diri menurutnya itu sesuatu yang baik? Nah, itu yang ada di pikiran, dan akhirnya membuat pertanyaan kenapa itu kan saya sebagai pembaca itu berusaha untuk mencari jawabannya gitu yang tidak saya dapat di cerpen ini. Nah, itu sementara itu pertanyaannya. Ke yang kedua itu ada cerpen Doom itu yang berkelebat di pikiran saya adalah lalu apa artinya Doom gitu. Karena di situ nggak tahu ini benar nggak ini melafalkannya Doom atau Dam atau apa yang bahasa jelas. Jerman. Iya, bahasa Jerman, cuman saya Dam ya. Dam. Nah, di cerpen ini kan dia mendapatkan suatu peristiwa, si tokoh ini tadi, lalu dia mendengar kata dam untuk merespon apa yang dia lakukan. Lalu di akhir cerita dia juga sama gitu, di konteks yang berbeda dia juga mendapatkan orang mengatakan kata dam gitu. Sedangkan di keseluruhan cerita ini saya yang harus menafsirkan sendiri. Oh, dam di peristiwa pertama itu ini mungkin maknanya. Terus di peristiwa yang terakhir itu ini makna damnya gitu. Tanpa membuka kamus sih memang gitu. Jadi mencoba untuk memaknai kata dum itu dari konteks peristiwa yang ada di dalam cerita. Nah, lalu ya untuk cerpen yang ketiga, Pohon Keluarga. Jadi di sini sepertinya 11 itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita. Bagaimana wujud pohon keluarga tokoh aku dan Junet itu juga enggak ada dalam cerita gitu. Jadi sekali lagi saya sebagai pembaca itu mencoba untuk menghubung-hubungkan tokoh aku diceritakan sendiri dan ada oh ya ini tambahannya juga selain tadi wujud pohon keluarga tokoh aku dan Junet itu juga tidak tampak jelas dalam cerpen. Di dalam cerita ini itu ada semacam pemisahan alur cerita. Ini cerita tokoh aku sendiri, ini cerita tokoh Junet sendiri begitu. Ini bukan hal yang kok aneh enggak, tapi asik aja gitu loh. Cara Mbak Rizka untuk membuat cerpen ini gitu. Nah, cerpen yang keempat Satu Yang Hilang. Sayang ini di sini satu-satunya cerpen yang berkategori fabel gitu ya, karena diceritakan induk burung dan mungkin ini sepertinya ada di cerita-cerita klasik gitu ya. Nggak tahu sumbernya dari mana, yang jelas itu sepertinya masuk ke sana ke zamannya khalifah-khalifah gitu mungkin ya Mbak Rizka ya. Gitu. Saya akhirnya ada pertanyaan, benar nggak tindakan induk burung yang menuntut lelaki itu dihukum karena mengambil anaknya. Jadi ceritanya di situ induk burung itu anaknya diambil oleh seorang laki-laki dan dia tidak puas sehingga dia mengadu ke sultan, ke Nabi Ibrahim. Kok Nabi Ibrahim benar ya? Nabi siapa? Sulaiman. Raja Sulaiman. Oh, ini bahasa hewan ya. Ya, Nabi Sulaiman. Yeah. Di situ ada aktivitas Nabi Sulaiman menanyai lelaki itu kenapa ngambil anaknya si burung, sedangkan si burung nggak mau tahu dia itu. Yang penting manusia itu sudah mengambil anaknya dan harus dihukum gitu. Sedangkan versi manusianya dia tidak, meskipun Nabi Sulaiman itu berusaha menghukum lewat jinnya, tetapi nggak mampu, nggak mempan gitu. Kenapa? Ternyata lelaki itu dilindungi oleh malaikat. Kenapa malaikat itu melindungi lelaki itu? Karena ada kebaikan yang selalu dia lakukan. Nah, seperti itu. Jadi di sini nih ada dua versi juga. Ini alurnya ceritanya si burung dengan anaknya dan semua
logikanya gitu loh. Pokoknya dia mengambil anak saya dan dia harus dihukum gitu. Nah, satu lagi alur cerita manusianya gitu yang mengambil burung ini dengan alasan tertentu untuk pengobatan istrinya dan dia orang yang baik sehingga dia dilindungi oleh malaikat. Nah, begitu. Jadi ada dua cabang cerita yang hadir di situ dengan alur cerita masing-masing. Cerita kelima, wasiat terakhir ini, ini yang bagi saya itu agak aneh gitu. Kata saya sih ya, sebagai di antara cerita-cerita yang lain, ini paling flat dan paling nggak nyambung gitu. Tapi saya juga masih berusaha untuk menyambung-nyambungkan gitu. Karena saya yakin bukan hal yang sembarangan atau hal yang asal saja Mbak Rizka membuat cerita ini, pasti ada latar belakangnya kayak gitu. Jadi saya sebagai pembaca itu berusaha untuk masuk ke dalam cerita dan berusaha untuk membuat hubungan-hubungan ceritanya gitu. Peristiwa apa yang membuat Bu Ami itu sering melamun? Kenapa dia suka berteriak di awal masuk kelas itu, dan apa hubungannya dengan kematian yang mendadak? Itu pun di dalam cerita saya tidak menemukannya, sehingga saya juga perlu untuk menebak-nebak, menghubung-hubungkan, dan akhirnya memberi simpulan-simpulan sendiri gitu. Berikut ya, yang keenam Dr. O. Yang keenam Dr. O ini dokter online itu tadi. Sedikit ceritanya bahwa bahwa tokoh di dalam cerita Dr. O ini sudah jadi korban dari dunia maya gitu ya, atau aktivitas yang sangat berhubungan dengan internet sehingga dia mempengaruhi kehidupan nyatanya gitu, dan dunia maya ini sangat menguasainya sehingga dia kehilangan dunia nyatanya gitu. Berikutnya adalah firasat hati ini, kata saya adalah cerpen paling logis dengan logika imajinernya gitu. Antara memang sepanjang cerita tidak logis, tapi itulah yang paling logis menurut saya itu. Kalau kita sudah masuk ke logika imajiner cerita gitu. Bahwa ini ceritanya perempuan yang bertindak aneh disebabkan karena sebelumnya dia melihat musibah yang menimpa suaminya, sehingga dia melakukan aktivitas di luar kesadaran mungkin, dan kita nganggapnya ini sudah diuah lah atau berubah lah pikirannya gitu, karena mungkin shock atau trauma atau merasa menyesal kenapa suaminya mendapatkan musibah dan sebagainya gitu. Jadi di sini saya melihat ada usaha untuk mencari kesan dari cerita itu. Jadi saya sebagai pembaca tidak melihat jalan ceritanya di dalam cerpen ini, tapi saya melihat kesan yang diambil oleh pengarang terhadap cerita. Nah, gitu. Dari sudut pandang pengarang. Berikutnya ini Hujan Bulan Januari, ini seorang laki-laki yang sudah dijodohkan oleh ibunya, tetapi dia memilih wanita yang sebelumnya tidak dia perhatikan gitu, tetapi ternyata dia baru menyadari bahwa wanita itu menaruh hati kepadanya, sehingga dia berinisiatif untuk mendatangi wanitanya dan mengabaikan yang sudah dijodohkan tadi, dan dia mengatakan dia menyukainya dan wanitanya itu hanya tersenyum. Nah, bagian belakangnya benar enggak sih kekasihnya itu menerimanya hanya dengan senyuman itu? Itu kan dari versi si tokohnya aja gitu. Jadi saya menerka-nerka, belum tentu juga perempuannya menerima cuma tersenyum aja gitu. Dan bisa jadi senyuman itu senyuman karena maklum, karena apa kayak gitu. Itu imajinasi saya setelah akhirnya selesai membaca cerpen Hujan Bulan Januari itu. Berikutnya Wanita Dalam Cermin ini cerita tentang perempuan mandiri, berkarir, tetapi dia tidak sukses dalam hubungannya dengan lelaki karena lelakinya itu mengambil perempuannya atau memilih perempuan yang lain, dan dia ada di persimpangannya adalah wanita ini harus jadi pengacara bagi seorang klien wanita yang ternyata wanita yang sudah merebut lelakinya tadi. Nah, karena suatu masalah itu. Yang tidak ada dalam cerita adalah sebenarnya masalah yang yang menimpa kliennya yang harus dia bela gitu apa gitu, itu juga tidak ada dalam cerita. Dan akhirnya saya yang mencoba untuk menebak-nebak dan
memberi imajinasi sendiri terhadap yang tidak ada dalam cerita tadi. Berikutnya, Tenggelam Dalam Kenangan ini kisahnya kakak adik yang rumahnya itu ditimpa oleh bencana. Kakaknya minta untuk adiknya pergi mengungsi, adiknya tidak mau karena tidak ingin jauh dari makam orang tuanya gitu. Di akhir ceritanya tetap tidak mau pergi, sehingga juga nggak ada akhir cerita bagaimana keadaan adik setelah kukuh tidak mau pindah rumah. Tapi saya akhirnya memberi kesimpulan sendiri, jelas dia akan terbawa bencana itu karena dia masih ada dalam rumah gitu. Nah, kesimpulan yang saya ambil itu nggak ada dalam cerita, tapi saya yang membuat gitu. Berikutnya yang terakhir adalah Wajah Yang Berbeda. Nah, ini sebenarnya yang jadi peneror misterius yang membuat hubungan suami istri ini menjadi renggang atau saling menuduh, lebih tepatnya istrinya menuduh suaminya untuk selingkuh, itu apa itu? Siapa penerornya? Itu juga enggak ada di dalam cerita. Yang ada malah hanya sekilas aja muncul tiba-tiba ada perempuan yang datang ke meja suaminya ketika mereka bersama lalu menyeruput minumannya sehingga tertinggallah lipstik di situ. Tapi itu juga bukan gitu. Bukan itu penerornya gitu. Jadi saya lagi-lagi untuk yang terakhir ini juga beri simpulan sendiri atau menebak-nebak, menerka-nerka dan berimajinasi sendiri siapa sebenarnya peneror dari itu tadi. Nah, ini sebentar saya mau selesaikan screenshot-nya. Gimana ini saya stop share ya? Share. Nah, begitulah teman-teman ringkasannya cerita yang sudah saya baca dengan saya terus terang sangat serius, sangat menghayati, sangat masuk ke dalam ceritanya itu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang akan saya bilang terakhir bahwa Mbak Rizka entah di pengantarnya atau pernah diwawancara di Deswe itu pernah mengatakan bahwa ingin pembacanya untuk mencari benang merah dari cerita, dan ini sebenarnya yang jadi poin pentingnya, bahwa ternyata di 11 cerpen itu kitalah sebagai pembaca yang harus mencari benang merah hubungan antara mungkin alur cerita yang tidak terkesan tidak nyambung dalam cerita, tapi sebenarnya itu jadi jadi pintu masuk bagi pembaca untuk ikut berkontribusi gitu ya. Jadi ikut berkontribusi memberikan sumbangan cerita-cerita dan imajinasi-imajinasi yang lain gitu. Saya kira ini bukan kelemahan, tetapi merupakan keunggulan dari buku ini, dan saya merekomendasikan itu begini. Kalau ingin membaca buku ini harus menyiapkan waktu khusus, konsentrasi gitu, karena kita di dalamnya akan menemukan hal yang tidak nyambung gitu. Kadang flat juga gitu. Ini di mana konfliknya gitu. Ya, jadi kayak ceritanya ibu guru tadi itu benar-benar flat loh itu. Ini konfliknya di mana sih ini itu. Tapi ini sebenarnya itu jadi pintu masuk juga buat membacanya. Ini mungkin Bu Umi ini orang yang punya kepribadian ganda mungkin gitu. Jadi dia bisa serius menghadapi telaten ke siswa-siswanya, tetapi dia punya pribadi introvert gitu. Nah, benar-benar itu bisa membuat kita itu seperti berselancar gitu ya, berimajinasi sendiri, gitu, menghubung-hubungkan sendiri dan menyimpulkan sendiri. Gitu, Mbak Rizka. Mungkin saya menandai saja satu yang dari sisi penulisan itu ya. Ini saya saya catat semua, saya beri orat-orat ini di sini nih. Saya beri tanda gitu. Kata, oh ya ini bergeming dan tidak bergeming. Nah, itu. Di sini kalau saya lihat konteksnya tidak bergeming itu mungkin maksudnya enggak ada respon gitu. Padahal yang enggak ada respon itu yang bergeming gitu. Ya, misalnya dalam konteks kalimat gini, saya sudah menawarkan bantuan padanya tapi dia bergeming.
Nah, berarti dia tidak merespon. Gitu. Kalau dia tidak bergeming, berarti dia merespon. Nah, kebalikannya kan gitu. Itu saya jumpai di sini tadi halaman berapa itu. Itu aja sih, kalau yang lainnya oke, karena meja tamu sih ya, jadi ejaannya lumayan, udah tertata dengan rapi, editornya oke banget gitu. Saya ingin tahu nih editornya siapa gitu ya. Mas Ferdi, tolong saya ini, biar saya bisa belajar dengan beliau. Nah, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, barangkali nanti bisa ditambah dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lutfi ya. Tidak menyangka sampai sepanjang lebar gitu sampai membuat. Oh ya, gitu. Saya serius loh Mas. Saya kira di waktu yang apa ya di dalam kesibukan mengajar dan seterusnya kesibukan yang lain, saya kira ya paling tidak sempat untuk sesuatu yang dalam, ternyata dibahas satu persatu itu tadi. Ya, saya tidak terlalu sibuk kok. Itu dah. Saya kira menarik sekali apa yang tadi Bu Lutfi ulas ya, sampai detail satu persatu. Saya pikir memang nanti banyak hal yang kita akan diskusikan terlepas dari soal kelebihan dan kelemahan. Cuman memang ada poin-poin tertentu yang saya pikir bisa jadi masukan juga sama buat untuk Mbak Amelia ini. Juga ada hal yang menarik juga, misalnya soal pembukuan karya itu selama ini juga termasuk saya itu juga kumpulan karya itu dibukukan setelah mendapat tempat di media massa misalnya. Termasuk buku ini ya. Padahal menurut saya di luar kerja redaksi itu kan saya pikir sangat sibuk sekali redaksi itu sebenarnya. Saya pikir nggak tahu ya, mungkin tidak semua media punya kesempatan yang sama atau serius untuk mengelola lembar cerpennya itu. Apakah tepat juga ketika sudah dimuat di media tertentu, apakah dia menjadi sebuah karya yang dinilai bagus misalnya semacam itu ya, dinilai layak untuk kita memberikan tempat terhormat untuk dijadikan sebuah buku misalnya. Apakah berarti karya yang tidak dimuat itu menjadi karya yang jelek? Itu nanti bisa jadi pembahasan yang menarik untuk Mbak Amalia dan mungkin dalam forum yang saat ini. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu Lutfi. Nanti kita lanjutkan sesi diskusi ya. Diskusi ya, kita mungkin sampai jam 5 lebih lah ya. Tidak banyak waktunya. Saya membuka kesempatan pada peserta yang lain. Di sini ada sekitar 12 peserta sama kita ya, membuka pertanyaan-pertanyaan atau apa ya, saran-saran atau macam-macam lah mungkin yang bisa kita obrolkan. Mungkin bisa di chat di bawah sini atau mungkin langsung aja bicara di unmute itu. Mikrofonnya bisa langsung berbicara, mungkin bertanya kepada Mbak Amalia atau sama Bu Lutfi. Monggo silakan teman-teman yang lain, silakan. Di situ ada Mbak Filia, mungkin sesama teman di Sidoarjo, Mbak Filia. Dengar Mbak Filia? Gak dengar orangnya. Halo Mbak Filia. Kalau tak ada respon dari yang lain, saya pikir langsung ke Mbak Amalia aja ya. Mbak Amalia, bisa dibuka mikrofonnya? Oke. Ya. Saya mendengar tidak hanya untuk Mbak Amalia saja sih, mungkin termasuk saya itu kan juga merasa bahwasannya karya-karya yang berhasil itu kan karya-karya yang pernah dimuat di media massa, media koran ya, atau mungkin sekarang itu banyak media koran yang bergulung tikar, kita mencoba memberi ruang yang lain, misal di media online tertentu, misal detik.com dan sebagainya. Itu teman-teman di Badan Polisi juga mencoba untuk ke sana. Itu apakah benar semacam itu, atau pertanyaan apakah karya-karya semacam yang dimuat itu menjadi sebuah pintu, sebagai sebuah pintu untuk dinyatakan berhasil gitu ya, sehingga layak untuk dibukukan menjadi suatu buku. Apakah karya-karya yang lain yang ditolak misalnya itu menjadi karya yang buruk? Gimana responnya Mbak Amalia? Kan saya merasa seperti itu. Tapi sebelumnya, Oke. Oh gitu ya. Kenapa Anda merasa ya? Oke, kalau tadi Mas Ferdi mengatakan apakah ketika sebuah cerpen itu
sudah atau telah dimuat di media kemudian dikatakan sudah berhasil atau sudah bagus gitu kan. Dan ketika tulisan-tulisan yang tidak dimuat di media itu dikatakan apa ya? Maksudnya tidak bagus itu. Enggak juga sih menurut saya. Enggak juga menurut saya. Jadi banyak teman-teman yang apa di lingkungan saya sendiri gitu. Kalau membaca karya-karyanya gitu, tulisan-tulisannya itu ya mereka juga nggak kalah gitu loh. Dan mungkin ya itu tadi ya, yang namanya penulis sih kalau saya yakini jalan penulis itu nggak bisa sekali dua kali dia harus mengirim di media gitu kan, nggak bisa seperti itu. Tetapi jalan kepenulisan itu panjang gitu, panjang, dan untuk bisa konsisten tentu saja kita harus bergabung dengan sebuah ekosistem di mana itu bisa mendukung kita gitu, bisa mendukung kekaryaan kita. Dan saya pribadi sendiri juga selain apa namanya menulis sendiri, saya juga menjadi editor gitu untuk beberapa buku. Dan saya pikir ya seorang penulis, kalau kita ingin menjadi penulis, kita nggak hanya berhenti pada karya kita sendiri gitu, tapi kita juga membaca karya orang lain gitu. Kita juga bisa menerbitkan buku sendiri tanpa harus tulisan kita harus dimuat dulu gitu di media. Itu sih yang saya yakini ya Mas Ferdi ya. Dan kalau boleh merespon dari hasil pembacaan Bu Lutfia tadi, terus terang surprise banget gitu. Sampai apa namanya? Bertanya, "Wah, pembacaannya dalam banget gitu Bu Lutfia." Dan ketika apa mendengar paparan dari Bu Lutfia sendiri, saya jadi kangen gitu di bangku kuliah. Jadi pengen meneruskan lagi gitu kan. Jadi kalau memang benar apa Bu Lutfi, jadi kalau di dalam dunia sastra ada teori sastra itu kan macam-macam ya. Kalau Bu Lutfi tadi kan apa namanya mencoba untuk mengupas cerpen ini, 11 cerpen ini dengan teori reseptif gitu. Penerimaan pembaca, dan itu bagi saya pribadi luar biasa gitu. Apa namanya gak nyangka aja gitu, Bu Lutfia juga di tengah kesibukannya mengajar ya, kita sama-sama tahu kalau mengajar kan pasti ini, tapi dan apa namanya nanti kalau boleh saya minta ya Bu, itu rencananya mau apa namanya dikirim kemana Bu? Maksudnya kan bisa di jurnal tuh biasanya kalau guru ya. Oh, enggak ada ini sih. Ada gitu dah. Itu apa bisa Bu? Itu bisa dimasukkan di jurnal itu. Oh, Maksudnya itu bisa kan ya. Oke. jadi Tapi poin sementara plus. itu Iya, untuk bisa banget itu. Buat bahan ngajar muridnya. itu jelas yang tadi itu. Kan udah dibilang Ya, di terus juga pertama. terus juga apa namanya benar banget yang disampaikan Bu Lutfi. Jadi ketika apa namanya ketika cerpen saya kemudian dimuat itu, saya sendiri juga kayaknya masih ada yang kurang ya, ternyata masih ada yang ini ya ternyata. Tapi ya nggak tahu ya namanya eh, sebuah apa, saya yakini bahwa setiap tulisan, setiap karya itu pasti menemukan jodohnya gitu. Jadi dan ternyata ya beberapa jodoh di apa namanya di beberapa media gitu. Dan kalau boleh saya menyampaikan juga apa namanya cerpen yang satu yang hilang tadi yang bernuansa fabel itu terus terang untuk proses kreatifnya itu nggak apa namanya saya membuatnya itu nggak sampai 1 jam itu Bu. Jadi pas setelah sholat subuh tiba-tiba nggak tahu pengen nulis aja, terus tek, 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 terus jadi gitu. Sekali baca, oh nggak gini, oh gini-gini. Jadi itu kayak mengalir gitu. Jadi